Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Magelang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan juga coachee. Bersama saya Reni Kartikasari dari SD Negeri Magelang 7. Dan saya Neng Rina Fitriani dari SD Negeri Keramat 1. Dan saya Zaila Kinanti Sandanuswantoro dari SD Negeri Rejowinangun Utara 6. Baik, untuk kali ini kita akan melakukan 3 tahapan, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Ya. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Reni juga sehat? Sehat, alhamdulillah. Hari ini akan melakukan coaching ya Bu Rina? Ya Bu Reni. Ya. Namun sebelum Bu Rina melaksanakan coaching, saya akan melakukan pra-observasi dulu ya, mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang coaching yang nanti akan Bu Rina lakukan. Baik Ibu. Apakah sudah sesuai dengan indikator, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Begitu ya Bu Rina ya. Iya Ibu. Baik, terus selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Rina kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Reni, pada praktek coaching kali ini saya akan mengembangkan beberapa kompetensi, yaitu adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot bagi coachnya. Baik, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Ya, yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, gitu Bu Reni. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ini Bu Rina, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam coaching kali ini? Saya dapat melakukan praktek coaching dengan melakukan alur tirta, begitu. Baik. Oke, silakan sekarang Bu Rina bisa melakukan coaching terhadap coachee. Semoga sukses ya Bu Rina ya. Ya, terima kasih Bu Reni atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Zela. Ya, Bu Rina sedang apa ini Bu? Saya sedang santai Bu Zela. Ada yang bisa saya bantu? Kalau begitu boleh minta waktunya ya saya malah ada perlu dengan Bu Rina. Oh iya, tempo hari Bu Zela sudah membicarakan kitanya mau untuk ngobrol-ngobrol ya. Silakan mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu Zela bisa menyampaikannya saat ini tentang apa? Iya, baik Bu. Kebetulan ini saya sedang bingung ini Bu, sedang merasa galau begitu. Jadi ada yang ingin saya ceritakan ke Ibu, syukur sekali Ibu kalau ada waktu. Jadi begini Bu, saya itu kalau di sekolah melihat teman-teman itu merasa gimana ya, merasa sedih juga sih Bu. Jadi teman-teman itu saya lihat mengajarnya itu kurang motivasi, mengajarnya itu sekedar melaksanakan kewajiban gitu. Saya sedih begitu Bu. Jadi sepertinya kasihan anak-anak ya Bu kalau seperti itu. Terus apa ya, teman-teman itu kurang serius bekerjanya gitu Bu. Jadi saya gregeten gitu loh Bu. Jadi ya sebenarnya saya juga belum bagus sih Bu, tapi kalau bisa kan mari kita maju bersama begitu. Kita melakukan yang terbaik untuk anak gitu ya Bu ya. Itu Bu, saya sedih galau gitu Bu. Ya. Baik Bu Zela, dari yang disampaikan oleh Bu Zela tadi, Bu Zela menyimpulkan bahwa guru-guru yang tempat Bu Zela itu mengajarnya kurang motivasi, kemudian sebatas menunaikan kewajiban dan kurang bersemangat. Seperti itu ya Bu Zela? Iya Bu, betul Bu. Nah, dari kondisi itu, apa yang ingin Bu Zela inginkan dari teman-teman
guru yang ada di tempat Bu Zela itu apa? Kondisi ideal apa yang Bu Zela inginkan dari teman-temannya gitu? Ingin seperti apa Iya, kalau saya sih inginnya kan teman-teman di sekolah itu kan masih guru-guru muda begitu ya, Bu. Jadi inginnya ya ayolah kita semangat begitu bekerjanya begitu karena kita masih muda, kita kreatif gitu supaya sekolahnya bisa maju, anak-anak juga belajarnya itu bisa bisa dengan dapat hasil yang bagus begitu, Bu. Iya, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan indikatornya adalah guru-guru di sana semangat mengajarnya itu rendah, kemudian hasil belajar anak-anak itu kurang baik ya. Yang selama ini ya, Bu. Ya, yang selama ini dilakukan oleh guru-guru di tempatnya Bu Zela, apakah ada strategi-strategi yang mungkin dinilai oleh Bu Zela kurang baik atau bagaimana? Iya, Bu. Jadi kalau saya lihat di kelas itu guru-guru hanya ini, Bu, lihat dari buku paket saja begitu, Bu. Janakan LCD itu jarang digunakan, Bu, di sekolah. Kemudian jarang juga ada ice breaking. Hanya ingin yang kreatif ya, menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, kemudian melaksanakan metode-metode pembelajaran yang membuat anak-anak bahagia seperti ice breaking ya, contohnya tadi itu. Nah, kalau saya ingin tahu, boleh tahu kondisi kalau misalnya kondisi ideal itu dalam poin 10, kondisi saat ini guru-guru Bu Zela itu ada pada poin berapa? Skala berapa? Baik, kalau dilihat dari kondisi yang sebenarnya gurunya ya, Bu. Begitu, Bu, skala 4, saya inginnya mereka bisa di skala 10 begitu, Bu. Oh iya, memang ya sangat ini sekali ya, sangat jauh sekali rentang ideal dengan rentang yang saat ini dialami oleh guru-guru Bu Zela. Nah, dengan kondisi seperti ini yang selama ini sudah Bu Zela lakukan gitu ya, pada guru-guru, upaya-upaya apa atau potensi apa yang sudah Bu Zela lakukan, komunikasikan kepada guru-guru supaya guru-guru itu memiliki kemampuan seperti yang Bu Zela inginkan. Ada tidak strategi yang sudah Bu Zela lakukan paling tidak sedikit saja gitu? Ini sih, Bu, saya mencoba memulai dari diri saya sendiri dulu, Bu. Jadi saya berusaha menggunakan media yang ada di kelas, menggunakan LCD, terus selain itu saya mencoba ada ice breaking itu supaya teman-teman tahu. Kadang saya ini sih, Bu, saya buat status begitu, Bu. Jadi kan saya tidak secara langsung menyuruh mereka begitu, tapi saya buat status supaya mereka melihat, harapannya karena itu sederhana mereka mau meniru, mungkin begitu, Bu. Terus kalau kira-kira teman yang mau diajak untuk maju ya saya coba, kapan-kapan kayak gini, mungkin kayak gitu waktu kita percakapan santai, jadi komunikasi ya, Bu. Kita tidak langsung kamu begini enggak, tapi saya sudah begini loh, kamu bisa enggak? Kayaknya di kelas kamu juga cocok, mungkin begitu, Bu. Baru itu, Bu, yang saya lakukan, Bu. Iya, betul sekali ya. Yang Bu Zela sampaikan itu berarti pemodelan ya, sebelum Bu Zela memberikan instruksi sesuai yang diinginkan, Bu Zela memberikan contoh-contoh dulu, jadi melalui keteladanan sehingga nanti dibawa ngobrolnya enak ya pada teman-teman. Jadi teman-teman tidak merasa kok disuruh saja tetapi tidak diberi contoh ya. Itu sudah sangat bagus ya. Jadi dari yang Bu Zela sampaikan tadi, hal itu bisa dilaksanakan Bu Zela. Direncanakan kapan hal itu akan dilaksanakan? Iya, kalau itu kemarin-kemarin ini sih, Bu, ya sudah saya laksanakan, tapi kadang lupa dibuat status. Mungkin kedepannya ini sering saya, kalau status kan bisa hilang ya, Bu, mungkin nanti ke depan itu saya taruh di Instagram saya. Berarti rencananya untuk lebih spesifik, selain misalnya tadi di Instagram kan, kalau Instagram atau story itu mungkin orang tidak semua ingin melihat gitu ya. Ada nggak upaya lain supaya memang dengan sengaja guru-guru itu melihat apa yang Bu Zela lakukan?
Ada tidak? Mungkin nanti saya bisa mencoba mengajak teman yang jamnya sedang kosong mungkin ya Bu. Saya secara halus tolong dong saya dinilai mungkin seperti itu Bu. Jadi mereka melihat saya mengajar, mungkin dari situ mereka jadi ingin melihat, mencontoh, mungkin begitu ya Bu ya. Oh iya, baik. Baik, tadi berarti sudah ada rencana untuk perbaikan ke depan dan diharapkan apa yang Bu Zela rencanakan itu memang bisa mengetuk dan menggerakkan hati guru-guru supaya menyelenggarakan pembelajaran lebih aktif dan kreatif lagi. Nah, untuk rencana ini kira-kira ada nggak pihak lain yang bisa membantu Bu Zela melaksanakannya? Siapa ya Bu ya? Kalau di sekolah itu kebetulan guru-gurunya masih muda-muda. Mungkin ini Bu, saya akan meminta tolong Ibu Kepala Sekolah Bu. Tentunya beliau yang pengalamannya paling banyak. Dari segi apa yang beliau sampaikan tentunya teman-teman lebih mendengarkan. Mungkin Ibu Kepala Sekolah Bu. Iya, sudah bagus sekali itu Bu Zela rencananya. Jadi kalau disimpulkan tadi ada tiga rencana ya kalau tidak salah, tiga rencana yang Bu Zela siapkan untuk perubahan pada guru-guru di sekolahnya Bu Zela. Yang pertama apa tadi Bu Zela? Iya, saya upload di medsos Bu yang pertama. Yang kedua saya minta teman untuk menilai ketika saya mengajar. Kemudian yang ketiga berarti yang meminta bantuan Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya. Iya, bagus sekali. Itu kelihatannya strategi-strateginya cukup jitu dan bisa dilaksanakan satu demi satu. Plan A, Plan B, dan Plan C nanti bisa dikomunikasikan. Kapan ini Bu Zela kira-kira akan bisa melaksanakan rencana-rencana ini? Minggu depan bisa langsung saya laksanakan Bu. Ya, bisa Bu. Bagus ya, lebih cepat mungkin lebih baik supaya yang dirasakan Bu Zela terhadap teman-temannya itu cepat terselesaikan juga siswa-siswanya juga nanti lebih bahagia lagi ketika melaksanakan pembelajaran. Baik Bu Zela, sepertinya dari permasalahan Bu Zela yang disampaikan tadi sudah ada titik terang dan Bu Zela sendiri kelihatannya kok sudah ada rencana-rencana ya, tinggal melaksanakannya. Iya, sudah Bu. Terima kasih tadi yang sebelumnya saya bingung mau bagaimana, sedih, galau gitu ya Bu. Sekarang saya ada rencana, semakin yakin kalau nanti cara-cara yang saya lakukan itu bisa mengubah teman-teman begitu Bu. Baik, selamat Bu Zela. Akhirnya Bu Zela merasa menemukan cara terbaik, selamat mempraktekkan rencana-rencana itu. Mudah-mudahan membawa perubahan yang baik khususnya bagi guru-guru dan umumnya bagi sekolah Bu Zela. Iya, terima kasih banyak ya Bu Rina. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Rina, praktik coachingnya sukses? Apa yang Bu Rina rasakan? Alhamdulillah Bu Reni, saya merasa lega sekali karena coach saya ternyata menemukan banyak jalan keluar. Tadi saya sudah melaksanakan coachingnya mengikuti alur tirta seperti yang saya rencanakan dan sepertinya ya saya juga tadi sudah mengajukan pertanyaan yang menurut saya cukup berbobot. Kemudian apa saja yang Bu Rina kembangkan dalam praktek coaching tadi? Ya, dari praktek coaching ini kan saya tadi ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot melalui alur tirta. Dalam coaching tadi, alhamdulillah setahap demi setahap dari alur tirta itu telah saya laksanakan mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rina kembangkan untuk praktek coaching selanjutnya? Yang ingin dikembangkan ke depan adalah dari praktek coaching ini ya tadi saya ingin menggali lagi kemampuan. Tadi kan yang saya kembangkan hanya 2 ya Bu Reni, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi yang saya kembangkan lagi adalah nanti mungkin saya tadi kurang present juga ya Bu ya.
hadir secara penuh, karena tadi juga saya berupaya untuk fokusnya tadi saya ke pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga tadi saya kurang present, menurut saya seperti itu. Baik Bu Rina, sukses untuk coaching-coaching selanjutnya. Semoga semakin baik untuk coachingnya dan ke depan bisa menjadi coach yang memang benar-benar bisa menggali permasalahan-permasalahan Terima dan kasih untuk pemecahannya evaluasi dari dan para masukan-masukannya Bu Reni. Sukses juga untuk Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Reni. Baik, demikian tadi praktik coaching yang sudah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, Bergerak, menggerakkan. Dadah. Dadah.